Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada sore hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest cabang Semarang. Untuk hari ini hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 di tahun baru ya, suasana baru, dan ini juga di tahun yang pertama kali kita untuk live trading di tahun 2022. Oke, bagi Anda yang barusan bergabung di Zoom meeting maupun di channel YouTube GK Invest Semarang Indonesia, selamat bergabung. Untuk kesempatan hari ini kita akan mencoba membedah market secara analisa teknikal ya. Nanti kita akan live trading. Kita akan lihat apakah di sore hari ini di sesi perdagangan Eropa kita bisa melihat peluang. Nah, peluang di market, apakah kita bisa entry buy atau kita bisa entry sell? Nanti kita akan lihat karena market juga sudah mulai bergerak lumayan agak jauh ya untuk emas, kemudian untuk GJ, pound sterling yen maupun GU dan instrumen yang lainnya. Oke, bersama saya Rudi Oktrianto dari R&D GK Invest Cabang Semarang. Kita langsung lihat. Oh ya, sebelum kita lihat program di GK Invest ya. GK Invest ini kebetulan lagi ada program promo free swap ya. Ini bagi Anda yang suka sekali bertransaksi dan menyimpan open posisi dalam beberapa hari. Nah, daripada Anda kena tambahan biaya menginap, nah lebih baik Anda buka real akun di GK Invest Cabang Semarang, Anda akan dapat fasilitas bebas biaya menginap atau free swap. Caranya seperti apa? Silakan menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang. Oke, untuk hari ini di hari Selasa untuk agenda data ekonomi dirilis. Ini dimulai dari meeting OPEC ya. OPEC meeting nanti mulai jam 5 sore. Nah, di meeting OPEC atau negara pengekspor minyak dan mitranya yang tergabung dalam OPEC Plus, seperti kebijakan yang terakhir, OPEC dan OPEC Plus ini berencana untuk meningkatkan produksi sebesar 400.000 barel di tahun 2022 ya nih. Nah, cuman ini nanti akan kita lihat apakah masih memegang kesepakatan untuk menambah produksi sebesar 400.000 barel per hari di meeting hari ini, ataukah mungkin akan mengurangi atau mungkin bahkan justru akan menambah. Nah, seperti itu. Jadi, tapi dari beberapa analis menyimpulkan bahwa OPEC ini kemungkinan tidak akan merubah arah kebijakan, mengingat prospek harga minyak saat ini dan tekanan dari pemerintah Amerika, dari Presiden Joe Biden juga untuk meningkatkan pasokan dan tidak ada pembatasan mobilitas terkait COVID-19 Omicron. Jadi beberapa negara juga belum melakukan pembatasan wilayah yang supaya penyebaran Omikron ini belum tidak terlalu meluas. Nah, cuman dari laporan yang terakhir kemarin untuk kasus Omikron ini menunjukkan peningkatan, tapi untuk tingkat efektivitas untuk kesembuhannya juga cukup cepat sekali dengan ditangani oleh vaksin yang ada, seperti itu. Dan negara-negara pengekspor minyak yang tergabung dalam OPEC dan negara mitranya yang disebut dengan OPEC Plus ini juga masih terus memantau perkembangan jumlah kasus COVID-19 Omikron ini. Dan hari ini mereka akan melakukan meeting secara virtual ya, secara virtual. Jadi mereka tetap memantau Omikron, kemudian memantau dari kebijakan kebijakan dari pemerintah Amerika di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden. Kemudian OPEC ini juga akan melihat
adanya ketegangan nih antara kekuatan Barat, Rusia, kekuatan negara-negara Barat dengan Rusia atas kasus dari Ukraina yang uh, diperkirakan akan sedikit menghambat pasokan minyak. Nah, hal ini yang membuat harga minyak juga masih cukup nyaman nih, masih cukup nyaman bertahan di level 76 dolar per barel untuk siang ini. Nah, seperti itu. Kemudian di fundamental yang lainnya yang terkait dengan crude oil atau minyak mentah ini, kemajuan dari pembicaraan kesepakatan nuklir antara Iran dengan negara-negara maju, khususnya Amerika, ini akan mengarah kemungkinan akan mengakhiri sanksi minyak terhadap Iran. Dan hal ini juga dapat merubah rencana OPEC Plus, karena kalau sanksinya dicabut, otomatis Iran akan kembali mengekspor minyak kepada negara-negara yang membutuhkan, khususnya negara Asia ya, khususnya negara Asia. Mereka akan kembali lagi untuk apa namanya mengekspor minyak. Nah, hal ini yang membuat harga minyak crude oil khususnya pelaku pasar yang bertransaksi di crude oil juga masih memantau perkembangan dari pembicaraan kesepakatan nuklir antara Iran dan negara-negara maju khususnya Amerika. Dan fundamental yang lainnya yang terkait dengan minyak mentah atau minyak bumi ini. Nah, seperti itu. Yang jelas untuk hari ini pelaku pasar lebih menahan diri untuk memasuki pasar sebelum ada kejelasan resmi dari hasil meeting dari OPEC hari ini. Nah, seperti itu. Kemudian untuk harga emas sempat melonjak naik kemarin di sesi perdagangan kemarin ya, sempat melonjak naik, tapi juga kembali lagi turun. Nah, itu menariknya di situ. Jadi harga emas sempat menyentuh level 18.30 di akhir tahun 2021, kemarin hari Jumat sempat close di atas ya. Kemudian di awal tahun sesi perdagangan kemarin banyak pelaku pasar yang melakukan aksi taking profit karena mereka melihat di tahun 2022 ini besar kemungkinan Bank Sentral Amerika ini untuk melakukan menaikkan suku bunga. Nah, tapi mereka juga terus memantau mengenai tingkat inflasi yang terjadi di Amerika dan jumlah tenaga kerja yang ada di Amerika. Yang kebetulan di minggu ini, besok hari Jumat, akan dirilis angka non-farm payroll. Nah, non-farm payroll diperkirakan tumbuh nih sekitar 400.000 pekerjaan. Nah, untuk aktualnya nanti kan kita simak di hari Jumat jam 20:30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan di saatnya bersamaan kita juga melakukan live trading ya, live trading juga di sebelum non-farm payroll itu dirilis. Nah, ini bagi Anda yang pecinta non-farm payroll, ingin memanfaatkan volatilitas non-farm payroll, silakan Anda menyimak mengenai live trading kita yang akan kita adakan di hari Jumat. Kan mulai jam 19:30 sebelum 1 jam sebelum non-farm payroll itu dirilis. Nah. Oke, untuk hari ini untuk data ekonomi yang dirilis, saya mengutip dari investing.com ya. Nanti jam 16:30 dari negara Inggris akan merilis survei ya nih mengenai indeks manajer pembelian manufaktur. Nah, untuk manufaktur di Inggris di laporan bulan ini diperkirakan turun dari 58,1 ke 57,6. Kemudian jam 10 malam, nanti malam, giliran Amerika yang akan merilis mengenai indeks manajer pembelian manufaktur atau ISM manufaktur. Diperkirakan turun ke 60,1 dari laporan bulan kemarin 61,1. Nah, untuk bulan ini diperkirakan 60,0. Untuk aktualnya nanti akan kita lihat jam 10 malam untuk ISM manufaktur karena ISM ini juga salah satu dari sekian banyak instrumen yang digunakan oleh Bank Sentral Amerika untuk menentukan kebijakan moneter. Nah, ini cukup penting sekali dan kemungkinan juga akan menguji pergerakan US dollar. Ya, US dollar akan kembali lagi di
tes dengan data dari ISM manufaktur. Nah, itu untuk data ekonomi yang perlu diperhatikan untuk hari ini. Kita langsung saja ke MetaTrader 5 GK Invest. Sebentar saya share dulu ya. Oke, kita mulai dari indeks dolar ya. Kita mulai dari indeks dolar. Untuk DXY, sebentar, saya share ya. Nah, dimulai dari indeks dolar DXY, ini saya sudah memetakan beberapa channel ya. Ini untuk area saat ini sedang untuk penutupan, kalau misalnya close-nya di 9621 ini bentuk saatnya doji, tapi ini masih berlangsung sampai nanti besok pagi ya, sampai jam 4 pagi untuk close-nya. Nah, untuk area saat ini untuk area buy stop ya. Kalau saya lebih memilih untuk area 9621 ini untuk area buy stop di DXY, di indeks dolar. Sebentar, saya tulis ini ukurannya terlalu besar nih. Nah. Jadi untuk area masuk area buy. Nah ya. Ini masuk area buy. Target di 9676. Nah, ini paling enggak kalau saya lihat secara analisa teknikal, ini kemudian dia masih naik ya. Masih naik, targetnya di sini untuk indeks dolar 9676. Untuk ke bawah ini untuk sell stop-nya di sini nih. Nah, 9566. Satu sell stop-nya. Sell stop 9566 ya. Ini untuk buy stop-nya 9621. 9621. Oke. Oh, sebentar. Satu. Saya ngambilnya dulu. Sambil pen dulu ya. Oke, untuk saat ini di DXY masuk area buy ya. Tapi stop ini sudah jadi open buy nih. Nah. Ini bukan buy stop nih, open buy ya. Jadi target untuk kenaikan, nah di sini nih. Target di 9676. Ini masuk area buy stop. Batasan untuk stop loss apabila dia melewati 9566. Nah, ini bisa kita switch atau kita switch sell dengan target di 9511. Nah. Oke, untuk YouTube Ade Santosa, link Zoom-nya, linknya dapat dari mana? Oke, nanti di share di, bentar ya, ini di nah. Oke, itu untuk DXY. Jadi DXY saya lebih memilih untuk ambil posisi buy ya. Ini masih kemarin masih naik nih. Karena dia breakout di level 9621.00. Untuk DXY jadi cuma satu single ya. Untuk stop loss di sell stop nih. Ini bisa jadikan SL nih. SL atau switch ya. Betul. SL atau di switch di sell stop di 9566. Oke, itu gambaran DXY. Nah, kita beralih ke emas di XAUUSD. Nah, untuk di XAUUSD, saya dapat petakan untuk area sell stop ya. Sell stop, saya tulis dulu, di 18.00.50. Nah ya,
Saya ganti ukurannya supaya lebih jelas. Bentar. Nah ini area sell stop. Untuk buy stopnya saya melihat di level 25. Jadi agak sedikit ke atas. Kalau misalnya break bawahnya sih kita bisa ambil posisi oh, buy nih, sell ya. Buy. Nah, di sini nih. Nah, saat ini masih running di tengah, jadi kita belum bisa entry karena running di 1804. Menunggu untuk apakah melewati 1800.50 atau di melewati 1825. Nah, jadi target kalau misalnya melewati 1800 sekali lagi, nah ini targetnya ke sini, ke 1785. Target 1785.00. Oke, saya ketik di ini ya. XAUUSD sell stop 50 stop loss kita bisa gunakan di 1808.50 8 poin ya, dan target sekitar 15 poin, hampir 1:2 ya, 1785.00. Nah, kita nunggu sell stopnya. Ini sepertinya market mengarah turun kalau dia dari formasi bentuk candle ya. Nah, kita cuma pakai satu opsi aja karena buy stopnya di atas di 1825. Kita masih nunggu untuk break resisten di 1825 dan resisten yang berikutnya di 1834 ya di sini ya. Jadi agak sedikit berhati-hati jika breakout di 1834. Nah, ini 1834 ya. Nah, kita ada break di sini. Kemudian dia akan mencoba tes ulang ke 1840. Nah, 1834 break ke 1840. Hati-hati untuk level resisten di 1825 dan di 1834. Nah, kalau bawah di 1850, stop loss di 1808, target di 1785. Apakah kita lihat untuk hari ini ya, kalau misalnya analisa ini buy stop sama sell stopnya nggak tersentuh sampai besok pagi jam 4, nah lebih baik Anda cancel. Karena analisa ini cuma untuk harian atau intraday ya. Untuk hari ini aja. Besok sudah ganti lagi setelah jam 4 ganti lagi. Oke, ini untuk di XAUUSD. Jadi kita pakai satu single. Untuk yang buy stop saya rasa juga terlalu agak jauh ya. Saya resistannya di 1825.50 dan di 1834. Jadi cuma pakai single aja, sell stop di 1800.50. Oke, kita tinggalkan XAUUSD. Kita lihat di crude oil. Ini crude oil juga masih di tengah, sepertinya di tengah-tengah range ya. Jadi saya ketik, kita tinggal pilih opsinya. Crude oil, buy stopnya di 76.55. Kemudian sell stopnya di sini. Sell stopnya di 7538. Nah, di sini ya. Oh. Jadi kita pilih dua opsi. Ada dua pilihan, buy stop di 76.55 atau di 75.38. Nah, target untuk naik itu di 77.55. Target 77.55. Terus target yang di bawahnya itu di 7438. Oh, targetnya di sini sebentar, agak sedikit jauhan 1 poin ya.
Kita ambil di sini di 66 di spot ini pas petang ini. 84 ya. 74. Oh, 7464 ini 7464. Nah, ini harga masih di tengah ya, masih belum melewati 76.55 buy stop ataupun melewati 7538. Nah, kemungkinan market sedikit sideways di area sini di 7630 sampai 40 atau di sampai di 75 70 sampai 80 poin 70 poin 80. Nah, karena OPEC hari ini masih akan mengadakan meeting, jadi pelaku pasar lebih cenderung untuk menahan diri untuk tidak memasuki market sambil menunggu kejelasan apakah OPEC ini masih tetap untuk meningkatkan produksi sebesar 400.000 barel seperti meeting yang di bulan lalu atau mereka akan berubah kebijakan. Nah, ini cukup menarik dan peluang Anda sambil menunggu sambil lihat pergerakan market untuk di crude oil. Nah, seperti itu. Oke, kita tinggalkan crude oil, kita langsung ke currency. Nah, ini untuk euro, ini sudah bisa, ini muncul sinyal sell ya. Saya menempatkan sell di 1.12.900 ini sudah breakout nih untuk H1 ya, dia sudah melewati bawah. Ini kita bisa langsung entry. Saya entry dulu ya. Stop loss kita gunakan sell ya 93. Saya cek dulu nih. Nah, 0,1 ya. Stop loss kita gunakan 400 pip ke atas. Berarti 1.13.333. TP-nya di 1.53 ya. 1.1253. Oke, kita sudah dapat sell euro ya. Ini euro-nya bukan sell. Ini banyak kita cancel yang ini. Di euro kita pakai single euro USD ya. Oh iya, crude oil-nya belum saya tulis ya nih. Bentar, saya tulisnya dulu crude oil. Nah, supaya teman-teman di YouTube juga bisa lihat. Crude oil ada dua opsi ya. Opsi yaitu buy stop di 76.55 target target di 77.55 dan stop loss. Kebalik, stop loss dulu ya. Stop loss 75.95 dan target 77.55. Kemudian untuk sell stop 75.38 stop loss 75.98 dan target penurunannya di 74.64. Nah, ini untuk di crude oil. Jadi kita ada dua opsi, tinggal dia break atas maupun break bawah. Nah, itu. Oke, kita lihat pound sterling. Oh ya, euro ya, euro belum euro. Nah, ini euro untuk area sell nih. Bentar. Euro USD area sell 1 poin. Tadi berapa sell berapa ya? 93 ya, 1.12930. Oke, stop loss kita pakai 400 pip, berarti 1.13330. Ya. Dan target di 1.12530. Target 1.12530. Oke. Apabila di break atas, nah kita bisa pakai dua opsi nih, soalnya jaraknya agak pendek.
Untuk buy stop 1.1351. Jadi switch ya ini ya. Nah, stop loss kita bukan switch. Saya stop 1.13.510. Stop loss 1.13110 dan target 1.13910. Oke, itu untuk yang di XAUUSD. Euro USD, sorry. Euro ya. Euro 1.12930. Sell stop. Oh, sell, open sell. Nah, di sini. Ini targetnya di 53 nih. Nah, 530. Nah, ini. Lima tiga nol. Nah, target ya, bukan sell ya. Salah ketik. Target. Nah, di sini. Masuk area sell. Nah, terus atasnya ini buy stopnya di sini. Buy stop 1.1, oh 1.13 ya. 13510. Nah, ini sini. Terus ini targetnya di 91. Target. Nah, ya, jadi kita di euro tadi sudah kita coba entry sell karena sudah masuk area sell. Persiapan untuk switch apabila dia naik. Nah, kita switch-nya di 1.13510. S&P, oke deh, Pak Rahmat Prasetyo, nanti kita cek S&P 500 ya. Kita cek S&P 500, apakah kondisinya seperti apa untuk siang ini? Sepertinya pecinta indeks nih, indeks S&P 500. Oke, itu ya Pak Rahmat Prasetyo untuk S&P 500. Kita covering dulu nih masalah ini. Oke, kita coba satu lagi untuk pound sterling ya. Pound sterling ini saya memetakan di 1.35170 untuk area buy stop ya nih. Nah, kita pakai buy stop nih. Karena harga masih di tengah, jadi kita punya dua opsi buy stop sama sell stop. 1.35170 untuk buy stopnya pound sterling di sini, sell stopnya di 1.34 4460. Oh, sorry. Sell stop. Sell ya. Nah, di sini. Sekarang harga masih di tengah, jadi belum bisa kita entry. Target masih di atas nih. Atas. Nah, ini ya. 1 poin target 1.35570. Nah, targetnya ke sini nih naiknya. Bawahnya target 34060. Nah, ini ya. Kita pakai dua opsi nih untuk yang di GEO. Kita tulis GBP USD, ada dua opsi ya, dua pilihan. Buy stop 35170, stop loss 1.34
770 dan target 1.35570. Nah, ini. Kemudian untuk sell stop-nya 1.35460. Kemudian stop loss-nya 1.34860 dan target 1.34060. Oke, untuk pound sterling ada dua opsi karena masih di tengah-tengah range ya, antara 35170 sampai 1.34460. Jadi base stop kita tempatkan di 1.35170, stop loss 1.34770 dan targetnya di 1.35570. Nah, untuk sell stopnya di 1.34460 dan stop loss kita tempatkan di 1.34860. Kemudian untuk target 1.34060. Kalau misalnya limit ini belum tercapai atau tersentuh sampai belum tersentuh sampai besok pagi jam 4, nanti ada cancel. Nah, gitu. Soalnya jam 5 nanti sudah ganti candle ya. Harian nanti perhitungannya sudah berbeda. Nah, seperti itu. Oke, untuk yang di pound sterling ya, kita cek S&P 500. Ini S&P kalau saya lihat masih naik nih, Pak Rahmat Prasetyo ya, ini masih naik. Kalau kita B pun juga targetnya dapatnya sedikit, cuma di 4860, 4816 ya. Sekarang naik di 4807. Ini kondisi masih profit, masih naik. Jadi targetnya di sini nih Pak Rahmat nih. Karena Prasetyo yang trading S&P 500. Area B-nya sih 4796. 4796 tadi pagi ya. Tadi pagi 4796. S&P 500. Masih naik. Target untuk area B-nya sudah, kalau kita bahas sekarang agak sedikit riskan ya, soalnya dengan stop loss-nya terlalu panjang masalahnya. Jadi TP-nya kecil, cuman stop loss-nya agak panjang. Jadi kalau Anda mungkin sudah open posisi buy, mungkin bisa di-follow ya. Dibiarkan. Nah, nih. Kita cek target di 481600. Jadi masih naik. Kalau saya lihat. Nah, di sini. Masih naik nih Pak Rahmat. Kalau Anda punya apa mungkin bisa ditahan sampai di 48.000 4.816.00. Sekarang 48.007. Jadi TP-nya cuma 9 poin ya, sekitar 9 poin, tapi stop loss-nya sekitar 100 poin. Jadi agak sedikit stop loss-nya lebih panjang daripada TP-nya. Jadi mungkin untuk entry base sekarang agak sedikit riskan ya. Jadi mungkin lebih baik nunggu di 4796 B limit. Nah, itu. Cuman saran saya sih kita nunggu ke atasnya aja untuk kita ambil sell limit. Jadi kalau Anda punya posisi buy ya kita tunggu aja. Oke Pak Fatur, request mengenai CHF JPY ya. Nanti kita cek CHF JPY. Nah, kita langsung lihat. JPY ya. Swiss franc versus Tunisian. Oke, kita lihat. Oke, untuk CHF, nah kita bisa lihat pakai di sini. Base stop di sini sama sell stop ini ya. Atasan range.
Kita speknya sini ya. Kita pakai yang daily ya. Ini speknya di sini, pas di sini aja. 27. Oke, untuk CHF Swiss. Sepertinya ngarah ke atas nih ya nih. Untuk buy stop ya. Buy stop 126.275. Nah, 275. Kita target di area ini. Enam tujuh lima ya. Nah, ini. Targetnya, nah ini target 126.675. Nah, kita nunggu untuk buy stop-nya apa namanya nih? CHF CPI ya. Ini masih di area 126.087. Jadi masih belum menyentuh nih Pak buy stop-nya nih Pak. Kita nunggu buy stop-nya nih. Ini kalau lihat dari arah market, trennya ini engulfing-nya juga kemungkinan akan menutup ya. Apa namanya? Bullish sepertinya mendominasi. Oh, sorry. Buyer sepertinya mendominasi ini. Nah, Tribet Soldier ini kalau 3 batang candlestick-nya putih semuanya, nah paling enggak batang keempat ini mulai menembus ke area buy stop-nya nih. 126.275. Oke, saya tulis dulu untuk CHF CPY. Buy stop ya, kita pakai single aja. Buy stop 126.275. CP 275, stop loss 125.875 dan target 126.675. Itu Pak Fatur untuk CHF JVY. Ini sepertinya CF yen lagi naik ya. Bentar. Saya cek dulu. Oke. Bentar. Ya. Oke. Oke, itu Pak Fatur untuk CHF-JP. Jadi nunggu opsi yang buy stop-nya ya. Buy stop di 126.275. Oke, kita beralih ke tadi pound sterling sudah ya, pound sterling. Nah, ini Aussie nih. Ini Aussie masih di tengah nih, belum ada tanda-tanda untuk menyentuh bawah. Ini batasan saya, buy stop sama sell stop di sini. Ini saya stop. Tepat 70. Ini untuk sell stopnya di Aussie. Sini untuk di buy stopnya. 0.72450. Target 0.72850. Target bawahnya di sini. Ini sudah saya petakan tadi supaya kita lebih cepat untuk melihat beberapa instrumen trading. Ini ya, untuk Aussie.
Nah, kita untuk Aussie ada 2 opsi ya di Aussie. Oke, terima kasih juga untuk Pak Fahrur ya, bukan Pak Fatur, Pak Fahrur. Terima kasih Pak Fahrur. Oke, salam profit. Nah, sekarang AUD USD. AUD USD ada 2 opsi ya. Ada 2 pilihan, yaitu buy stop 0,72. Sekarang masih running di tengah masalahnya, jadi belum bisa kita langsung entry, nggak seperti di Euro tadi. Euro sudah nyentuh dan kita bisa langsung entry Euro USD. Buy stop di 0,72.450. Kemudian untuk stop loss 0,72050 dan target 0,72850. Kemudian untuk sell stopnya 0,71870. Kemudian untuk stop loss-nya 0,71270 dan target 0,71470. Nah, ini untuk yang di Aussie, Australia dollar, US dollar. Ada 2 opsi ya, yaitu buy stop di 0,72450, stop loss di 0,72050 dan target 0,72850. Sedangkan untuk sell stopnya 0,71870 dan stop lossnya di 0,71270 dan target penurunan di kisaran 0,71470. Jadi kita belum bisa entry di Aussie, ini masih running di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah. Kalau misalnya, nah nih, nunggu kita breakout dulu. Kita tinggalkan Aussie, kita beralih ke USD Kanada. USD Kanada. USD CAD ya. Nah ini sudah saya petakan ini, supaya kita lebih cepat untuk trade ya. Ini ada buy stop 1,27720 untuk buy stopnya, kemudian sell stopnya di sini. Sell stop 1,26790. Nah, di sini. Oke. Masih belum bisa kita entry, soalnya marketnya masih tengah-tengah untuk USD Kanada. Target 1,28220. Nah, ini target. Oh, sorry, target ya. Target. Nah, di sini. Kemudian target bawahnya, sell stopnya di sini 1,26 ya. 26290. Ini kemudian di sini. Oke. Kita tulis dulu, masuk ke sini untuk USD CAD. Ada 2 opsi ya. Buy stop 1,27720. Stop loss kita gunakan 50 pip 1,27220 dan target 1,28220. Untuk sell stopnya 1,26790, stop loss 1,27220
290. Dan target 1.26290. Nah, ini untuk USD Kanada dolar. Nah, kita cek euronya masih floating ya, masih floating 3 dolar, masih minus 3 dolar. Dolar kita tunggu sampai nanti malam. Down TP atau down SL. Nah, pokoknya kalau analisa ini sampai jam 4 pagi, besok pagi nggak menyentuh, limitnya nggak menyentuh, Anda cancel semuanya ya. Cancel semuanya. Soalnya nanti jam 5 sudah ganti candle harian. Sudah beda analisa, juga sudah beda perhitungan lagi. Secara teknikal seperti itu. Kita lanjut ke GJ. Wah, ini GJ semakin terbang dan mengenai target ya nih. Target di sell limit. Kita bisa ambil opsi sell di GJ. Ini saya entry dulu soalnya keburu marketnya bergerak-gerak. Kita memanfaatkan targetnya GJ ya. Oh, kita pasang sell limit aja. Nah, jangan di sini sellnya. Sell limit di 30 ya. Oh, bisa. Tuh, 35. Nah, 35. Sell limit 35 terus 6.85. Take profitnya di 1.155.85. Kita pasang sell limit ya. Oh, belum. Marketnya keburu naik nih. Nggak bisa di entry. Bentar. Kita cek. Oke, kita tulis saja ya. Soalnya kita belum dapat harganya nih. GBP, JPY. Sell limit ya. 156.350. Stop loss 156.850 dan target 155.850. Nah, ini untuk yang di GJ. Nah, kita tunggu di atas nih. Ini bentar lagi dapat harganya nih. Baik. Tunggu, kita tunggu. Oke, kita tinggalkan GJ, kita beralih ke Euro JP ya. Euro Yen ini sudah open buy nih. Tinggal tunggu naiknya aja nih. Target kenaikan, waduh, target 131.240. Ini naik ya. Kita nggak bisa ente soalnya harganya sudah di atas nih. Sudah di atas jadi kita nggak bisa entry. Untuk Euro Yen ya, Euro Yen. UJ, ini UJ juga sudah naik mengenai target di 83. Nanti kita tunggu sampai di 116 ya. Kita balik open posisi sell. Nah, sell limit. USD JPY. Sell limit ya. Kita coba cari pembalikan arahnya dulu. 16.00. Stop loss 116.400 dan target 115.600. Begitu. Untuk uji. Nah, sebentar nih. Kita bisa dapat di GJ nih. Nah, di 35 dapat nih. Sell. Kita ambil tipis-tipis ya untuk di GJ ya. Take profit. Kita ambil tipis-tipis saja. 35 poin. Ini di 70. Nah, ini. Oke. Dapat di GJ dan di Euro. Untuk yennya masih belum nih. Kita masih nunggu nih yennya.
Nasdaq ini masih naik ya. Sudah breakout di level 16.316. Ini targetnya di sini nih. Target 16.800. Nah ya. Jadi Nasdaq masih naik. Yang punya posisi buy mungkin bisa ditahan ini untuk Nasdaq. Termasuk S&P juga masih naik nih tadi ya, S&P. Mungkin kalau ambil sell buy limit ya di bawah 48.000, 4796. Kalau Nasdaq ambil sell limit, buy limitnya agak jauh nih, 16.300. 16.316. 16.316 buy limitnya di sini. Tapi targetnya ke atas. Dow Jones juga sama, ini OTW naik. Nah ini, Dow Jones masih naik, Dow Jones. Sama kayak S&P ya. Dow Jones, S&P, Nasdaq nih formasinya ada formasi naik ya. Target 36734. Nah ini. Masih naik untuk di Dow Jones masih naik ke 36734. Nah, target Dow Jones masih naik ya. Dow Jones, S&P juga sama, kemudian Nasdaq. Nah, terus itu Nasdaq masih naik juga ke 16.800. Nasdaq. Ini ke Amerika ya. Oke, posisi kita masih floating ya nih, masih floating minus $5, tapi sudah ada stop loss, jadi nggak usah khawatir, tetap tercover stop lossnya, kita tahu batasan stop lossnya lah ya. Nah, jadi cukup tenang kalau kita transaksi menggunakan stop loss, supaya modal kita tetap, apabila kita salah analisa, modal kita masih tetap ada dan kita gunakan untuk transaksi besok pagi. Nah, seperti itu. Jadi market besok masih running, masih ada peluang dan masih ada non-farm payroll hari Jumat. Masih juga ada live trade bersama Ardiansa. Nah, itu banyak sekali. Oke, saya rasa cukup ya untuk live trade pada siang hari ini. Beberapa instrumen sudah kita analisakan. Yang tadi bisa kita entry, Euro, ini masih OTW, GC juga masih belum. Kemudian Aussie juga belum, Kanada juga masih di tengah. GC, kita dapat GC, coba dari penurunkan turun. Euro Yen, ini marketnya sudah keburu naik, jadi tidak bisa kita entry. Kemudian UJ juga di atas, kita nunggu 116 untuk penurunan. Terus emas, kita nunggu sell stop. Sepertinya kalau saya sih kecenderungannya turun untuk emas nih ya. Jadi lebih baik kita pasang satu opsi aja, sell stop di 1800.50. Tapi ya tidak menutup kemungkinan untuk nanti malam sesi perdagangan Amerika ya mungkin saja harga masih kembali lagi dinaikkan seperti tadi malam. Tadi malam kan juga turunnya lumayan tuh, dari 1820 sampai ke 1.800. Nah, ada sekitar 20 poin ya, 20 poin untuk sesi perdagangan Amerika tadi malam. Sampai 98 ya, 1798. Nah, sekarang kembali lagi naik. Nah, sepertinya kalau saya lihat awalnya ini turun kemungkinan. 1.800 kemungkinan break, tapi sudah kita pasang stop loss ya untuk yang di XAUUSD. Nah, jadi kalau misalnya naik ya kita sudah open sell, naik ya tetap tercover untuk batasan stop loss-nya. Gitu. Oke gitu untuk live trade pada siang hari ini, sore hari ini sesi perdagangan Eropa. Kita cuma bisa ngambil dua opsi, dua open posisi ya, Euro USD sama GBP JPY. Nah, saat ini masih floating minus $1. Masih sedikit. Kita 0,1 sih ya, nggak usah banyak-banyak. Dan sudah ada stop loss sama take profit. Oke, saya rasa cukup untuk live trade pada sore hari ini di sesi perdagangan Eropa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya.
Jangan lupa di dalam transaksi, di dalam trading, gunakan stop loss dan menggunakan risk management ataupun money management. Anda harus memahami dua hal itu karena untuk menyelamatkan akun Anda atau modal Anda ketika Anda salah di dalam melakukan analisa. Atau market tidak sejalan dengan analisa Anda. Nah, atau berlawanan gitu ya, berlawanan dengan analisa Anda. Nah, itu paling nggak ada modalnya masih tercover lah ya. Nah, apabila salah arah. Oke, bagi Anda yang ingin mencoba demo akun, ingin mencoba transaksi menggunakan MetaTrader 5 GK Invest, silakan menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang. Nanti akan dibuatkan demo akun, di mana Anda bisa mencoba apa yang ada di MetaTrader 5, tools-tools yang ada di MetaTrader 5 GK Invest, indikatornya juga lebih banyak, time frame-nya juga lebih banyak, dan masih ada tools-tools yang menarik yang ada di MetaTrader 5 GK Invest. Oke, jika Anda ingin buat real akun, juga menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang dan ikuti program-program edukasi yang diadakan oleh GK Invest Cabang Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang. Baik, saya Rudi Oktrianto, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit, selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali, dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.